Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan malam hari ini, boleh mengucap syukur untuk pelayanan Evin di Perkantas. Dan juga kita sama-sama akan bersyukur mengutus Evin ke tempat yang baru. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bersama-sama sebagai keluarga besar Perkantas. Kami malam hari ini boleh datang mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama untuk apa yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan sahabat kami, rekan kami, kakak kami, Evin, selama melayani di Perkantas. Malam hari ini kami bersama-sama merindukan Tuhan yang boleh menyapa kami dengan firman-Mu kembali, menolong kami bukan hanya memahami, tetapi juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, saya coba siapkan satu perenungan. Balik lagi ya, jadi pusing sebenarnya apa yang mau disampaikan. Evin mintanya katanya 1 Petrus pasal yang kelima. Tapi saya coba siapkan bagian ini deh buat kita malam hari ini. Nanti sama-sama kita bisa merenungkan. Yang memenuhi pikiran saya sejak kemarin ketika tahu bahwa Evin juga akan melayani lagi ke sekolah. Jadi sebenarnya unik juga begitu ya. Evin ini senang sama anak-anak. Tuhan bawa juga dia akan melayani anak-anak. Dan berulang kali bagian firman Tuhan ini muncul di kepala saya waktu mempersiapkan ini. Bukan karena Evin bentuknya mungil seperti anak-anak, begitu ya, sehingga saya memilih tema ini, tetapi ini yang saya coba ajak kita renungkan, karena juga saya tahu malam hari ini banyak teman-teman yang melayani siswa, tapi kita juga mau belajar untuk terus menjadi seperti anak kecil, tetapi bukan kekanak-kanakan. Be childlike, but not childish. Nah, teman-teman, saya coba memori juga lihat apa sih yang sebenarnya Tuhan sudah pimpin dalam hidup Evin. Kenapa sih dia sangat menekankan 1 Petrus 5, lalu kemudian doa Yesus di Taman Getsemani. Ternyata itu kaitannya sama ini, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di website Perkantas. Ini kesaksian Evin waktu masuk jadi staff 2015 ya kalau nggak salah ya. Dan dalam kesaksian itu, nah teman-teman nanti bisa baca. Nah, ini sedikit bagiannya. Ternyata Evin menjawab panggilan waktu itu yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan Perkantas, pelayanan siswa di Perkantas setelah Kak Sabet menawarkan begitu ya, dia berdoa, bergumul. Ayat yang menguatkan itu 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Dan juga katanya esok harinya Allah kembali berbicara melalui Lukas 22. Ya, mengingatkan anugerahnya bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa ayat-ayat ini tentunya akan menyertai dan mewarnai perjalanan Evin ke depan. Karena juga yang digembalakan kembali adalah siswa-siswa, orang-orang muda yang Tuhan percayakan. Dan juga tentunya dalam doa terus memohon Tuhan bukan kehendakku yang terjadi tapi kehendakmu. Nah malam hari ini saya mau tambahkan lagi dengan perenungan ini. Sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hati saya dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Waktu yang terbatas, saya akan hanya mengajak kita merenungkan beberapa bagian dari ayat ini. Mari kita lihat ayat ini sama-sama. Saya bacakan buat kita, ada di screen buat kita ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Saya akan fokus kepada ayat yang ketiga, sebagai perenungan kita malam hari ini, ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam bagian sebelumnya, apalagi kita melihat bagaimana Tuhan juga menyatakan khususnya melalui Petrus, bahwa di atas batu karang ini dia akan mendirikan jemaatnya dan seterusnya, maka mungkin kita jadi bertanya, kalau kita ada di sekitar murid-murid pada waktu itu, ketika murid-murid datang dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mungkin orang akan mengatakan, ya Petrus begitu ya, dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dari apa yang Yesus sampaikan. Tetapi yang menarik, Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu menempatkannya di tengah mereka dan berkata, kamu harus bertobat, jika tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Menarik kalimat Craig Keener dalam tafsirannya untuk bagian ini, dia mengatakan bahwa para guru-guru moral yang ada pada waktu itu biasanya mengedepankan model-model yang pahlawan atau mungkin orang-orang negarawan yang besar untuk murid-murid mereka teladani. Tapi justru ketika Yesus ditanyakan, dikatakan di sini, Jesus instead points to a child. Jadi ini menarik sekali ya. Yesus malah membawa anak kecil. Yesus nggak bilang kita harus jadi seperti siapa begitu ya. Tetapi dia membawa seorang anak kecil, dan apa yang sebenarnya bisa kita perhatikan, anak kecil ini pun kita nggak tahu siapa namanya. Nah, karena itu Craig Keener melanjutkan kalimatnya begini ya. More so than today, jadi sama seperti saat ini begitu ya, bahwa yang namanya anak-anak itu powerless, without status, tidak punya status, dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Dan nampaknya sikap seperti ini yang Yesus ingin murid-muridnya teladani, ikuti, yaitu such people of no status, people who recognize their dependence. Orang-orang yang menyadari mereka tidak punya status, tetapi mereka juga pada saat yang sama begitu bergantung, tentunya bergantung kepada Tuhan, dalam hal ini guru mereka. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini menarik untuk memperhatikan bahwa realita ini nih yang Tuhan ingatkan ketika murid-murid datang dan bertanya siapa yang terbesar. Dalam pelayanan kita mungkin juga kita bertanya bagaimana prestasi pelayanan kita, sudah sekian lama kita melayani. Tentu Tuhan sudah pakai kita luar biasa. 5 tahun Evin dipakai Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Evin adalah orang yang harusnya meneladani anak kecil dalam hal kebergantungan kepada Allah. Nah, saya mencoba melihat waktu membaca beberapa bagian, saya kutip dari Timothy Keller, what does it mean to become little children? Apa sih yang dimaksud menjadi seperti anak kecil? Ada banyak tafsiran, tapi saya mau coba ambil dari yang Timothy Keller sampaikan. Nah, dia menuliskan demikian, teman-teman ya, bahwa kalau kita melihat di dalam sepanjang Alkitab, oke, silakan di tab, di pin presentasi saya supaya tidak hilang. Silakan teman-teman pin presentasi saya. Oke. Jadi kalau kita melihat seluruh Alkitab, kita akan menyadari betapa pentingnya kita bahwa Alkitab tidak bilang kita harus jadi anak-anak terus begitu ya.
Dalam pengertian ini bukan berarti menjadi childish. Makanya seperti yang saya kasih judulnya hari ini, kita harus menjadi seperti anak kecil, tetapi kita tidak jadi kekanak-kanakan. Be childlike, but not childish. Not childish. Nah, ada dua karakteristik dari anak kecil yang sebenarnya menarik untuk kita perhatikan, seperti yang sudah disinggung tadi oleh Craig Keener. Dia mengatakan bahwa ada kebergantungan, ya. Nah, yang pertama adalah to become a little child, you have to admit your spiritual helplessness. Khususnya kalau kita mengerti bahwa masuk kerajaan Allah, yang bisa memperoleh kerajaan Allah adalah orang-orang yang menyadari bahwa di ketidakberdayaannya secara rohani. Ini bicara keselamatan. Tapi bagi saya ini lebih daripada sekadar keselamatan, tetapi juga berbicara tentang karakter yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang menjadi murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Menyadari ketidakberdayaan kita. Lalu konsekuensinya apa? Kalau kita lihat anak kecil seperti itu menyadari ketidakberdayaannya, you have to admit your spiritual helplessness. Ingatlah senantiasa bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan hidupnya bagi kita. Kita sebenarnya tidak sanggup memberikan apa-apa untuk keselamatan kita. Dan seharusnya sikap kebergantungan seperti ini yang mewarnai perjalanan setiap kita. Makin lama teman-teman dan saya melayani, pertanyaannya apakah kita makin bergantung kepada Tuhan atau kita merasa cukup, merasa bangga, merasa saya sudah cukup baik melayani dan kemudian melupakan apa yang seharusnya menjadi respon paling utama dari setiap pelayan Tuhan, yaitu kebergantungan kepada Tuhan. Melayani anak-anak tentu mungkin agak beda ya, kalau karena kalimat Alkitab untuk paidia itu biasanya anak yang lebih kecil lagi, bukan remaja begitu ya. Tetapi paling tidak bagi saya ini menolong kita terus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah. Nah, poin kedua yang diangkat oleh Timothy Keller yang bagi saya cukup menarik untuk kita renungkan juga malam hari ini adalah anak kecil itu. Nah, Timothy Keller punya 3 cucu begitu ya. Dia cerita bahwa anak kecil itu biasanya sangat yakin bahwa mereka dikasihi. Bahwa kita mengasihi mereka. Mungkin untuk Pak Sagala yang sekarang sudah punya cucu begitu ya, akan bisa menghayati. Karena Timothy Keller cerita waktu dia punya cucu tuh dia bilang, dia mulai dia bilang waktu dia punya anak dia belum terlalu sadar, tapi waktu dia punya cucu itu ada satu kebergantungan begitu rupa dan keyakinan bahwa orang-orang ini yang ada di sekitarnya itu mengasihi dia. Nah, ini diangkat begitu rupa dengan perenungan yang menarik. Dia mengatakan begini, you have to believe Jesus Christ love you and forgive you, and you have to rest in His love. Perjalanan hidup itu nggak selamanya indah. Karena itu ada tantangan, ada pergumulan, bahkan mungkin kita punya satu kesempatan dalam satu kesempatan kehidupan, mungkin juga kita meragukan kasih Allah. Mungkin kita akan merasa begini, Tuhan sebenarnya mengasihi saya nggak ya? Ternyata setelah dijalanin yang ini nggak benar, yang itu kayaknya kurang baik. Waktu dijalanin, kok kayaknya ini nggak sesuai ekspektasi saya. Dan seringkali kita mulai dengan rasio kita yang berputar, berpikir, kita mulai mengatakan, oh Tuhan tidak sayang sama saya. Aplikasi dari bagian ini, mari minta agar di hadapan Tuhan kita punya sikap yang menghayati bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Itulah sikap seorang anak. Anak yang selalu sadar bapaknya. Mungkin situasi tidak sebaik yang dia harapkan, tetapi bapaknya yang tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak kebetulan di Alkitab diingatkan bahwa dia bapa kita dan kita anak-anaknya. You have to believe Jesus Christ loves you. Kedepan ketika Evin mungkin mengalami pergumulan, tentu di tempat yang baru pergumulannya beda sama di perkantas ya.
Tapi pergumulan akan selalu ada. Di tempat yang baru ketika mungkin merasakan, aduh ini kenapa sih Tuhan kayaknya nggak mengasihi saya. Ingat lagi, minta sikap seperti anak kecil. Teladanilah anak kecil yang senantiasa percaya bahwa Bapaknya mengasihi dia. Waktu sudah mulai sombong-sombong dengan pekerjaan, merasa diri mampu, ingat lagi anak kecil. I am nothing without God. Dua hal ini yang kiranya mewarnai perjalanan Evin ke depan untuk terus mengingat. Menjadi seperti anak kecil. Melayani anak-anak, tetapi jadilah seperti anak kecil yang senantiasa percaya, bergantung kepada Tuhan, dan trust in His love. Ada satu artikel yang sempat saya baca waktu persiapan, kalimatnya saya kutip aja ya. We are all children in times of fear. Ini menarik, sebenarnya ditulis dalam konteks corona. Dia mengatakan dalam situasi ketakutan, sebenarnya kita tuh semua anak begitu ya. And that desperation is a gift. Menyadari kembali dalam situasi yang sulit, ya saya anak yang hanya bisa bersandar dan bergantung kepada pemilik hidupku. Kiranya perjalanan Evin ke depan, tentu tubuh yang kecil bukan berarti jadi kekanak-kanakan ya Evin ya. Childlike, not childish. Kadang-kadang kita childish juga gitu ya. Kadang-kadang keluar childishnya begitu. Nasihat firman Tuhan tetap menjadi seperti anak kecil di dalam kebergantungan dan kepercayaan akan cinta dan pemeliharaan Tuhan, tetapi terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Petrus mengakhiri surat 2 Petrus dengan mengingatkan jemaat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Evin akan masuk babak baru, melayani generasi muda, dan saya pikir itu beban yang Tuhan kasih buat Evin, jadi baik di perkantas maupun di sekolah yang baru. Saya dengar nanti akan ngajar sains, ngajar agama di sana. Ya kiranya Evin makin kenal Tuhan, melalui hidupmu anak-anak pun makin mengenal Tuhan. Dalam artikel yang Evin tulis, tahun yang lalu saya mengeditnya, dan ada kalimat yang menarik. Ya, tentu yang sebelahnya itu cuma foto aja ya, nggak daripada kosong gitu ya. Maafkan saya masukkan foto, ini lagi wisudaan kayaknya ya, anak SMA 90 ya. Nah, ini ada di website Perkantas, teman-teman bisa cek. Dan saya akan tutup dengan kutipan dari Evin. Sebagai orang yang melayani orang muda, kalimat yang dia tulis di akhir dari perenungan dalam warta, dia mengatakan begini, kiranya sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk melayani generasi yang terus berubah ini, kita pun mengikuti teladan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya untuk bisa memahami kebutuhan generasi ini. Sehingga kita bukan hanya mengerjakan program secara rutin, maupun kegiatan-kegiatan yang tampak menarik, namun melalui penundukan diri sebagai hamba. Nah, Evin bicara hamba, malam ini kita bicara anak kecil gitu ya. Hamba yang mengesampingkan kepentingan diri. Kita mengutamakan jiwa-jiwa yang dilayani melalui penginjilan dan pemuridan. Kiranya semangat yang sama, seperti yang Evin tulis ini akan Evin bawa dalam sekolah yang baru, tempat pelayanan yang baru. Tuhan memberkati, dan bagi kita semua, ini juga pesan firman Tuhan mengingatkan kita, siapapun kita, seberapa lama engkau dan saya dalam pelayanan, kiranya kita seperti anak kecil yang terus bergantung dan percaya akan cinta Tuhan yang tidak pernah luntur bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak firman-Mu meneguhkan kami. Yesus tidak memberikan teladan orang-orang yang besar dan luar biasa. Tentu mereka berjasa, tentu mereka luar biasa, bisa banyak hal yang diteladani. Tapi Tuhan mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah murid-murid-Mu. Itu mengingatkan kami bahwa dimanapun kami hadir, seberapa penting kami bagi pelayanan di mana kami hadir. Kami hanyalah hamba-hamba Tuhan. Anak-anak kecil yang terus bergantung kepadamu. Yang tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Dan kami diyakinkan
dalam perjalanan yang mungkin akan ada kesulitan tantangan. Kasih-Mu itu tetap bagi kami. Seperti Bapa yang sayang kepada anak. Demikianlah kami juga ada di dalam pelukan yang aman dari Tuhan yang sudah menyerahkan seluruhnya, bahkan hidupnya bagi kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami pun rindu mendengar sharing kesaksian dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup teman kami, Evin. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Teguhkanlah firman-Mu. Pakailah semua kesaksian untuk meneguhkan apa yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.